Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini mari kita bahas bersama mengenai prinsip yang kedua dari tema pertama, prinsip dasar ekonomi dalam Al-Quran. Prinsip yang kedua dari prinsip dasar aktivitas ekonomi menurut Al-Quran itu adalah prinsip keseimbangan. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan? Yang dimaksud dari prinsip ini adalah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam kehidupan ini, baik berupa kosmos atau alam semesta, alam mikro, diri manusia, maupun sistem pengaturan yang mengatur kehidupan masing-masing ciptaannya. Semuanya berdasarkan sunnahnya, diciptakan dalam keadaan serasi dan seimbang. Jadi saudara sekalian, prinsip kedua ini bahwa Allah menciptakan keseimbangan dalam kehidupan ini, dalam apapun. Keseimbangan dalam alam semesta, keseimbangan dalam diri manusia, keseimbangan dalam sistem pengaturan yang mengatur kehidupan masing-masing makhluknya, keseimbangan pengaturan dalam tubuh manusia, dalam alam jagat raya, dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, dalam tatanan kehidupan ekonomi, semuanya berjalan berdasarkan sunnahnya yang diciptakan dalam keadaan serasi dan seimbang. Mari kita perhatikan Quran surat Al-Mulku ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Alladzi khalaqas sab'a samawatin. Dialah yang telah menciptakan 7 langit tibaqa, berlapis. Mata engkau tidak akan melihat fi khalqir rahmani, pada penciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Min tafawut, dari ketidakseimbangan. Farji, maka kembalilah al-basara, pandangan. Artinya silakan ulang-ulang pandangan. Hal taro, apakah kamu melihat min putur, dari ketidakteraturan. Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi menjelaskan yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, masing-masing bersusun rapi, di mana yang satu di atas yang lain dan bukan hanya satu lapis saja. Allah menciptakannya dengan amat baik dan amat sempurna. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rob yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Nah, saudara sekalian, ini adalah kata kuncinya. Jadi kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rob yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Penyebutan Allah menciptakan 7 langit ini hanya sebuah simbol, sebuah isyarat bahwa tidak hanya penciptaan langit saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi khalqir rahman, pada penciptaan yang Maha Pengasih. Apapun selain daripada langit, Allah menciptakannya dalam keserasian dan keseimbangan. Bahkan Allah menantang, kalau tidak yakin, tidak percaya, farji'il basar, silakan lakukan penelitian. Silakan ulang-ulang pandanganmu. Silakan cermati dengan seksama. Hal tara min futur, apa kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak serasi dan tidak seimbang? Apakah Anda akan mendapatkan sesuatu yang tidak teratur dari penciptaan Allah itu? Prof. Quraish Shihab menafsirkan, Allah yang menciptakan 7 langit yang serasi dan akurat. Kamu tak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang pada penciptaan Allah, Tuhan yang rahmatnya meliputi seluruh makhluk. Lihatlah sekali lagi, apakah kamu dapatkan sesuatu yang tidak seimbang? Nah, saudara sekalian,
Ayat ini mengisyaratkan teori keseimbangan ciptaan Tuhan. Mari kita lihat misalnya hukum keseimbangan yang kita ketahui yang sudah ditemukan oleh manusia, antara lain misalnya tentang hukum gravitasi bumi, hukum permintaan dan penawaran, hukum air, hukum check and balance dalam pemerintahan, hukum atau teori pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan hukum-hukum yang lain. Jadi semuanya apa? Kita lihat bahwa itu berada dalam sunnah atau dalam hukum keseimbangan. Dalam hukum gravitasi bumi misalnya itu, ya benda yang terlempar ke atas pasti dia akan kembali ke bawah. Hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi misalnya itu, ketika permintaan banyak sementara ketersediaan barang sedikit, maka harga akan naik. Atau misalnya barang banyak tetapi permintaan sedikit, maka harga akan turun. Nah, saudara sekalian, jika terjadi satu ketimpangan, biasanya hukum keseimbangan itu secara otomatis akan bergerak untuk kembali ke posisi seimbang dan serasi. Ketika misalnya terjadi gejolak harga, tapi nanti akan ada ujungnya. Jadi ketika kita sekarang misalnya itu sedang kelangkaan minyak goreng, ya santai saja. Nanti hukum alam atau sunnatullah itu akan mencari jalannya sendiri. Atau terjadi kekacauan di suatu negara, ya kita santai saja. Sebab apa? Hukum Allah nanti hukum keseimbangan akan mencari jalannya sendiri. Atau contoh lain misalnya gempa bumi, menurut para ahli, bahwa gempa bumi itu ada gerakan untuk menuju ke hukum keseimbangan. Jadi ketika ada pergeseran, maka dia akan bergeser kembali. Atau misalnya manusia sakit, adalah proses kembali pada keseimbangan. Oleh sebab itu istirahat yang paling baik adalah tidur. Sebab apa? Dalam tidurlah keseimbangan mekanisme tubuh dipulihkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alnakum waja'alna naumakum subata. Waja'alnakum, dan aku menjadikan buat kalian naumakum, tidurmu kalian subatan. Ya, subatan itu apa? Ya tetap, kemudian kokoh. Ini artinya apa? Untuk mengokohkan kembali, untuk mengembalikan kepada posisi keseimbangan tubuh kita yang asalnya lelah, ya karena ada ketidakseimbangan ketika kita tidurkan, maka itu akan menjadi pulih kembali. Atau ketika sakit misalnya, ya dokter menyuruhnya kita istirahat, sebab dengan istirahatlah akan kembali kepada keseimbangan. Dan kita ini manusia tidak bisa melawan hukum keseimbangan yang telah ditetapkan Allah, baik pada diri sendiri, dalam masyarakat, maupun pada makrokosmos ini. Nah, apa implikasinya dalam aktivitas ekonomi? Pertama, Allah memerintahkan agar penguasaan harta benda bukan hanya pada orang-orang kaya saja, tetapi harus beredar secara seimbang di antara penduduk suatu negeri. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil atau musafir di jalanan. Allah melarang segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok. Silakan dilihat surat Al-Hasyr ayat 7. Nanti kita akan lihat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang keras praktek penimbunan dan mengancamnya dengan siksa yang pedih. Penimbunan harta dapat memicu kenaikan harga yang hanya akan menguntungkan sekelompok orang pada satu sisi, tetapi pada sisi lain akan merugikan banyak orang. Silakan dilihat pada surat At-Taubah ayat 34. Kemudian, implikasi yang ketiga, Al-Quran melarang berbuat bakhil atau kikir. Allah mengancam keras orang yang kikir, sebab kekikiran dapat merusak tatanan distribusi ekonomi. Kekikiran dapat memicu permusuhan, pencurian, dan lebih jauhnya menimbulkan kecemburuan sosial yang akan menyebabkan ketidakharmonisan. Silakan cermati Quran Surat Ali Imran ayat 180. Dan yang keempat, implikasi dari prinsip keseimbangan dalam ekonomi. Allah melarang hidup berlebihan, baik dalam sandang, pangan, maupun papan. Allah tidak menyukai yang berlebihan. Berlebihan di samping akan menimbulkan kecemburuan sosial,
juga akan memunculkan ketimpangan kehidupan, akan memperlihatkan perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Berlebihan pun akan memicu ketidakseimbangan harga. Silakan lihat Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Saudara sekalian, mari kita lihat satu persatu ayat Al-Quran yang menjadi implikasi dari prinsip keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama, Quran Surat Al-Asr ayat 7, Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa bis sabil kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. So sekalian, kita garis bawahi potongan ayat kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, agar harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Nah, Prof. Quraisyhab menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut. Pertama, harta penduduk kampung yang Allah serahkan kepada Rasulnya tanpa mempercepat kuda atau unta adalah milik Allah, Rasulnya, kerabat Nabi, anak-anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil atau yang musafir di jalan Allah. Hal itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kalian saja. Hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah harus kalian pegang. Dan larangan yang ia sampaikan harus kalian tinggalkan. Hindarkanlah diri kalian dari murka Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar kejam siksanya. Begitupun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi dalam tafsir As-Sa'adi menafsirkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menetapkan fai untuk kelima asnaf ini adalah agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Karena jika dia tidak menetapkan demikian, maka harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang lemah tidak memperolehnya. Dan tentu hal itu akan menimbulkan kerusakan yang besar yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mengikuti perintah Allah dan syariatnya terdapat banyak maslahat. Jadi sekalian, inti dari ayat ini keterkaitan dengan keseimbangan dalam praktik ekonomi adalah kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum, bahwa harus ada pemerataan peredaran ekonomi supaya ya terjadi keseimbangan ekonomi, keseimbangan kehidupan sosial dan masyarakat, termasuk juga keseimbangan politik di dalam suatu negeri. Kemunculan orang protes, kemunculan orang yang menjadi bugot atau yang menentang negara, memberontak negara, intinya adalah pada ketidakadilan dalam pemerataan ekonomi. Kemudian Quran surat At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna 'an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, mari kita ayat ini kita garis bawahi pada potongan walladzina yaknizuna, orang-orang yang menyimpan adzhaba, emas, wal fiddata, dan perak, wala yunfikunaha, dan mereka tidak menginfakannya fisabilillah, di jalan Allah, wabasyirhum, maka berikan kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, siksa yang pedih. Saudara sekalian, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang keras praktek penimbunan dan mengancamnya dengan siksa yang pedih. Mengapa? Sebab penimbunan harta dapat memicu kenaikan harga yang hanya akan menguntungkan sekelompok orang pada satu sisi, tetapi pada sisi yang lain akan merugikan orang banyak. Nah, dalam ayat ini yang dilarang ditimbun adalah emas dan perak. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi menyebutkan hal tersebut tidak dikhususkan emas dan perak. Emas dan perak, penghususan penyebutan emas dan perak oleh sebab sesuatu yang tidak diperhatikan.
emas dan perak bernilai tinggi konsumsi orang yang memiliki kelebihan rezeki atas kebutuhan mendasar. Bukan kebutuhan pokok, tetapi kebutuhan luksuris, kebutuhan mewah. Harta yang tidak terperhatikan mayoritas orang, walaupun hampir semua orang menginginkannya. Maupun molapahnya, menimbun harta yang benar tinggi saja sudah begitu beratnya ancamannya, lebih-lebih menimbun harta yang dibutuhkan mayoritas orang. Menimbun kebutuhan pokok banyak orang. Nah, ini adalah akan lebih fatal akibatnya itu. Inilah ancaman Allah bagi orang yang merusak keseimbangan ekonomi dengan cara melakukan penimbunan. Kemudian Quran surat Al-Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Yang kita garis bawahi adalah wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum. Ayat ini adalah ayat mengenai larangan kita bakhil. Prof. Syihab menafsirkan ayat tersebut bahwa orang-orang yang kikir dan tidak mau membelanjakan sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya, hendaknya jangan mengira bahwa sikap kikir itu memang lebih baik. Sama sekali tidak. Sikap kikir itu justru amat buruk akibatnya bagi mereka. Mereka akan diberi balasan yang buruk di hari kiamat kelak. Siksa itu akan selalu menyertai mereka. Bagaikan kalung yang selalu menyertai leher. Semua makhluk di alam raya ini akan kembali kepada Allah. Dialah pemilik semua makhluk itu. Dia Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan dan akan memberi balasannya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Maksud ayat tersebut adalah yang dikikirkan itu baik berupa harta, kedudukan, ilmu maupun lainnya. Baik bagi agama maupun dunia mereka. Mereka mengira bahwa kekikiran mereka memberi manfaat dan kemuliaan bagi mereka, namun ternyata tidak. Bahkan menjadi penyebab ruginya mereka dan mendapatkan siksa. Nah, saudara sekalian, Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi mengemukakan perbedaan makna bukhlu dan syuh. Ya, dalam bahasa Indonesia dua-duanya diartikan kikir. Nah, al-bukhlu itu adalah seseorang yang enggan menunaikan sesuatu yang wajib. Jadi kalau ada suami tidak memberi nafkah kepada keluarganya, itu adalah bakhil namanya itu. Atau ada mahasiswa yang tidak mau bayaran, itu juga bakhil. Atau misalnya kita tidak ketika kita banyak harta, kemudian kita sudah nisab, kita tidak mau membayar zakat, tidak mau memberi infak atau memberikan sedekah, maka kita termasuk bakhil. Berbeda pendapat mengenai mana bukhlun dan syuh. Bermana sama atau punya mana yang berbeda. Ada yang berpendapat al-bukhlu itu enggan mengeluarkan apa yang diperoleh yang telah menjadi miliknya, sementara asyuh sangat menginginkan memperoleh sesuatu yang tidak dimilikinya. Ada juga yang berpendapat bahwa asyuh, kikir, yang disertai dengan tamak. Menurut Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari, makna tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintah hamba-hambanya berinfak dan tidak kikir sebelum mereka mati dan meninggalkan hartanya tersebut sebagai warisan bagi Allah yang memberi manfaat kepada mereka hanyalah apa yang telah mereka infakkan. Kemudian yang berikutnya adalah tafsir Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, saudara sekalian, melalui ayat ini kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang hidup berlebihan, baik dalam sandang, papan maupun pangan. Allah tidak menyukai yang berlebihan. Berlebihan di samping akan menimbulkan kecemburuan sosial, juga akan memunculkan ketimpangan kehidupan, akan memperlihatkan perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin,
dan berlebihan pun akan memicu ketidakseimbangan harga. Mari kita lihat tafsirannya, antara lain Syekh Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Bisri Ad-Dimashqi dalam tafsir Ibnu Katsir mengemukakan sabab nuzul ayat ini. Di ayat yang mulia ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik, yakni tradisi melakukan tawaf dengan telanjang yang biasa mereka lakukan. Seperti yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, Imam Nasai dan Ibnu Jarir, mengatakan bahwa dahulu kaum pria dan wanita melakukan tawafnya di Baitullah dalam keadaan telanjang. Kaum pria melakukannya di siang hari, sementara kaum wanita pada malam harinya. Nah, salah seorang wanita dari mereka mengatakan dalam tawafnya, pada hari ini tampaklah sebagian atau seluruhnya, dan apa yang tampak darinya, maka tidak akan saya halalkan. Maka Allah berfirman, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, sementara tafsirannya, antara lain Prof. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Waziz, dalam ayat ini terdapat perintah menutup aurat ketika salat dan ibadah lainnya. Jadi perintah berhias dan membersihkan pakaian dari kotoran dan najis. Juga terdapat larangan berlebihan atau bermewah-mewahan dalam hal makan, minum, dan berpakaian. Berlebih-lebihan adalah perkara yang dibenci Allah, membahayakan badan dan penghidupan. Bahkan terkadang membawanya kepada keadaan yang membuatnya tidak sanggup memenuhi kewajiban. Sementara Prof. Quraisyihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menekankan agar menghindari berlebihan dalam berpakaian, makanan, dan minum. Beliau mengungkapkan, pakailah hiasan-hiasan yang berupa pakaian materi yang menutupi aurat dan pakaian moral berupa takwa di setiap tempat salat, waktu melaksanakan ibadah, dan menikmati makanan dan minuman. Sebab itu, kalian lakukan dengan tanpa berlebihan. Maka jangan mengambil yang haram, dan jangan melampaui batas yang rasional dari kesenangan tersebut. Allah tidak merestui orang-orang yang berlebihan. Sementara Syekh Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi mengungkapkan tentang manfaat sedikit makan, antara lain seorang akan lebih sehat tubuhnya, akan lebih baik hafalannya, akan lebih bersih mulutnya, tidurnya akan lebih sedikit, dan akan lebih ringan jiwanya. Sementara banyak makan dapat membuat lambung berat, pembusukan sisa-sisa makanan atau berupa toksin, atau dispepsia atau salah cerna, dan akan menyebabkan timbulnya aneka ragam penyakit yang membutuhkan perawatan lebih dari yang dibutuhkan makanan sedikit. Dikatakan oleh sebagian hukama, obat yang paling dahsyat adalah menakar makanan. Nah, saudara sekalian, dari beberapa tafsiran tadi bahwa hubungan perilaku berlebihan dalam berpakaian, makan, minum, tempat tinggal, dan lainnya dengan prinsip keseimbangan yang harus ada dalam aktivitas ekonomi antara lain. Pertama, sesungguhnya berlebihan dalam pakaian itu dapat memicu kelangkaan persediaan komunitas sehingga dapat menaikkan harga. Berlebihan dalam hal makanan dan minuman dapat memicu banyak orang yang sakit hingga membutuhkan banyak rumah sakit, banyak dokter, dan obat yang dibeli hingga berakibat pada naiknya harga kesehatan. Berlebihan dalam hal kepemilikan tempat tinggal berakibat banyaknya tempat digunakan untuk perumahan hingga menggeser lahan untuk pertanian, serta banyaknya masyarakat lemah tidak mendapat tempat tinggal. Dan berlebihan baik dalam kepemilikan pakaian, makanan, minuman, dan tempat tinggal merupakan tindakan boros yang dilarang dalam agama. Dari sisi ekonomi, boros adalah perilaku hidup tidak efektif dan tidak efisien. Boros merupakan perilaku memubazirkan karunia Allah yang telah diberikannya, sementara banyak orang membutuhkannya. Nah, itulah saudara sekalian, pembahasan kita mengenai prinsip keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Semoga kita bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Begitupun kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan ekonomi kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.